kok punya ide kayak gini itu asal mulanya gimana? Apalagi nih Mas cowok-cowok nih kepikiran bubur ini. Kita mungkin di Wonogiri mungkin satu-satunya yang ada bubur bakar dan bubur goreng. Saya jurusannya fisika. Oke, Masnya? Biasanya baru berapa lama kena hadangan sepi, misalkan sapi 2 hari seminggu langsung down langsung. Di saat apa kita memutuskan mungkin kalau penjualannya ada penjualan tapi masih sedikit masih bisa berpotensi untuk konsisten. Cuma nanti ada waktu nggak kita Oke, Burbago, bubur bakar dan goreng. Ini tadi sama Mas Ari, Mas siapa tadi? Ari, Mas. Mas Ari bener ya, sama Mas Sony ya? Iya. Ini tak cokologi Burbago, berarti nggak ada namanya Mas Ari, Mas Sony di merek Burbago ini? Nggak ada ya. Ya, cuma singkatan bubur bakar dan goreng. Nah, aku tuh sebenarnya penikmat bubur banget ya. Jadi bubur holik ini, Mas. Ya, bubur holik ya. Militan aku gitu. Tapi tapi ini versi kalau dibakar sama digoreng itu versi yang diaduk. Belum. Ada toppingnya masih. Oh, ada toppingnya. Oke. Tidak diaduk. Karena aku tim bubur diaduk, Mas. Enggak sih. Bubur tim diaduk. Aku boleh ngeliat nggak sih? Boleh. Soalnya aku cuma ngeliatnya yang apa? Yang kuah kuning itu loh. Yang biasa gitu loh. Ini iso mbok syuting ora iso. Ngangkat bisa ya. Tapi mic-nya di sini. Enggak apa-apa ya. Wis, kayak banget nih. Kayak warak lah aku nggak sudah podcast lagi. Akeh banget nih guys. Terus ini yang versi apa, Mas? Goreng, Mas. Goreng. Ya. Terus yang ini yang bakar. Wah. Kalau bakar nanti tambah kuah. Tambah kuah. Ada kuahnya. Ada kuahnya dituang sedikit demi sedikit gitu. Tapi ini pas nggak bawa. Ada. Ada kuahnya juga. Iya. Oke. Saya review yang mana? Yang paling yang dua ini yang terlaris yang mana, Mas? Ya sama-sama laris ya. Apa aku sing oleh Mas sing Kalau suka biasanya yang bubur biasa itu cobain bubur bakar dulu. Bakar ini. Ya. Biar enggak terlalu ekstrim dulu. Oke, direkomendasiin bubur bakar, aku tak yang goreng aja ya. Oke, bubur bakar ya. Oh, ini ada apa gini? Toppingnya namanya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Toppingnya ini ada telurnya, guys. Telur terus ini apa, Mas? Bawang goreng. Yang mana, Mas? Cakalang. Cakalang. Ada cakalannya. Terus ini jamur kuping. Ini jagung manis. Daun bawang. Terus ini apa, Mas? Smoked beef. Ya, daging asap. Enak banget sih. Boleh nyobain ya? Monggo. Ini mungkin aku makannya 15 menitan, Mas. Jadi podcastnya kita tunda ya 15 menitan. Ini bikinnya gimana? Maksudnya dibakar? Nanti kan proses memasaknya. Jadi setiap pelanggan datang pesan kita bakar. Kompor gitu. Udah langsung sama ininya, Mas, dibakar sama jadi tempatnya. Panas, masih tetap panas, terjaga panasnya. Tapi memang isinya putih gitu. Iya. Penyajiannya dibakar. Betul. Kalau ini digoreng dulu. Digoreng dulu. Pinter aku. Oke. Nanti kan warnanya ini coklat, Mas, yang. Bener caranya gini. Diaduk apa enggak ini? Kalau diaduk rusak loh ini. Iya, terserah, Mas. Kita cobain dulu lah. Ini belum tanpa kuah itu. Kalau dengan kuah lebih enak lagi ya? Iya. Enak ya, Kak? Lu ya. Toppingnya itu lengkap ya. Topping yang biasanya kan cuma ayam gitu ya. Ayam sama kacang gitu. Cakwe. Nah, ini kok punya ide kayak gini nih, Mas? Ini makannya nanti aja lah, malah aku nanti kenyang ya. Kok punya ide kayak gini itu asal mulanya gimana ya? Apalagi nih Mas cowok-cowok nih kepikiran bubur ini. Siapa yang mau jawab ini? Mas Ari atau Mas Sony? Coba Mas Sony. Ide awalnya kan dulu waktu pandemi kita kan gabut. Pandemi gabut. Iya. Buat kerjaan, buat kegiatan pagi
makanya kita pengen jualan apa yang unik dan familiar dengan masyarakat Wonogiri itu, makanya kita buat bubur sebagai alternatif sarapan, Mas. Terus kita buat lebih modern dengan penyajian dibakar dan digoreng dan topping bermacam-macam gitu. Oke. Tapi tadi dibilang kan gabut nih. Kok bisa sama dua-duanya gabut ini? Kan enggak apa saudara ini ya? Bukan. Enggak, Mas, teman ya? Betul. Teman nongkrong dulu. Temen nongkrong. Terus sama-sama pas di organisasi dulu. Organisasi yang sama. Di komunitas Cupang. Dulu kita main cupang kan pas kan pas paling booming. Cupang kontes. Ikan nggak? Cupang ikan. Nah ini ketuanya Cupang Wonogiri. Oh, Mas Sony ini ketua Cupang Wonogiri. Iya, dulu kan. Terus dulu. Mas Ari? Bendaharanya dulu. Wes, cupang enek kayak ngono nih. Berarti panitianya tuh wah. Berarti cupang itu di Wonogiri memang udah apa ya? Tren udah terstruktur gitu ya. Sampai saat ini. Sekarang vakum. Oh, sekarang vakum. Oh, oke. Kalau dulu tahun berapa itu waktu masih struktur gitu? 2020-an kisah 2020-an. Waktu pandemi awal 2020 2021. Nggih niku kan. Cupang itu waktu itu masih mahal ya? Nggih. Mahal sekali. Oh. Terus pandemi gitu, kepikiran berdua buat bisnis ini. Iya. Oke, masuk ini. Waktu itu kan memang pandemi, orang kan takut keluar. Iya. Dan pasti butuh makanan yang sehat. Nah, akhirnya ini. Kita dulu delivery juga. Kita antar ke pagar gitu. Sendiri berarti? Iya. Enggak pakai bola. Oh, jemput bola. Kita juga buka, tapi kalau mau delivery kita bisa. Oke. Terus kepikiran kenapa buburnya yang tipenya kayak gini? Apakah mikirnya dulu pernah makan yang model seperti ini di luar sana atau tercetus langsung seperti ini gitu? Kenapa harus kayak gini ya? Ya dulu kita kan di Solo juga ada, Mas. Cuma bubur bakar aja. Terus di Jakarta itu ada bubur goreng juga. Terus kita mungkin di Wonogiri mungkin satu-satunya yang ada bubur bakar dan bubur goreng. Baru pertama dan satu-satunya ya. Udah ada saingannya belum, Mas? Ya kemarin ada. Terus tidak mampu bersaing. Ya enggak apa-apa. Berani. Enggak apa-apa. Ini jenenge podcast nek ora kontroversi ora usah munggah kan. Gitu loh ya. Ampun adu domba, Mas. Oh ya. Kita adu bubur aja. Siap. Oke, ini alamatnya di mana, Mas, Wonogirinya? Yudhistira 7 depan Dinas Pertanian Wonogiri. Kalau orang dulu namanya Transito. Buka dari jam 6 sampai jam 1 siang. Ya, tapi kalau memang sudah habis kita langsung close. Sorenya? Enggak buka, Mas. Oh, enggak buka. Ya, jalan-jalan ya. Sampai Minggu. Kalau Senin kita libur. Oh, liburnya hari Senin. Hari Senin, betul. Oke. Itu sistemnya di sana itu udah milik pribadi atau juga ngontrak gitu, Mas? Kebetulan masih di rumah, ya pribadi ya. Oke, siap. Aku terus terang belum ke sana, tapi nanti setelah ini aku tak main ke sana. Siap, Kak. Ditunggu. Mau buka sampingnya juga bubur juga. Oke, enggak apa-apa. Sampingnya batik, Mas. Oke, yang masak siapa ini, Mas? Yang masak kita berdua, bagi tugas. Saya Mas saya tahu kira nyambung iki. Cowok kan ini, cowok terus apa jenenge backgroundnya adu cupang jualan cupang. Terus iso masak bubur iki lho piye, Mas? Emang basicnya tukang masak apa memang kepepet terus gawe bubur, Mas? Enggak ada basic, Mas. Enggak ada basic sekali kita, Mas. Enggak tanya jurusan sekalian, Mas. Jurusannya iya. Penasaran juga jurusannya apa? Kira-kira siapa tahu nyambung iki kan. Bubur ya. Jurusannya apa, Mas? Saya jurusannya fisika. Oke, Masnya ekonomi manajemen keuangan, Mas. Nah, masih masuk. Fisika itu. Kan jadi kan butuh. Ada zat-zatnya diperhatikan. Tak sambung nih baik ya. Jadi pada ora nyambung. Terus Masnya yang bagian bisnis kayak gitu terus. Nyambung pokoknya kayak gitu. Sambung ya, Mas. Oke. Terus apa namanya sing pasti kan kita nggak bisa ya, maksudku punya ide langsung jual di besok, misalnya punya ide sekarang jual besok, ini butuh berapa lama
membentuk bubur dengan sedemikian rupa ini risetnya berapa lama ini? Ini untuk riset kita lumayan lah memerlukan waktu. Kebetulan saya dulu ada teman kos Mas. Teman kos itu dia kuliah pagi, sorenya jualan bubur Jakarta. Terus masaknya di dapur kos itu. Jadi sering nongkrong gitu. Saya juga kadang bantuin sambil ngobrol nongkrong. Gitu makanya dapat resepnya. Saya tahu resepnya sampai rasanya dan lain sebagainya gitu. Jadi basicnya seperti itu. Temannya dulu tuh sekarang tahu kalau Mas juga buka usaha bubur. Udah nggak tahu, lost kontak. Udah lost kontak. Tapi juga itu bermanfaat berarti ya. Iya. Kita datangkan orang ya. Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke, kalau Masnya itu ada bagian-bagian khusus nggak? Misal Mas Sony buburnya, terus Mas Ari topping-toppingnya, atau berdua langsung buat kayak gini gitu? Jadi pembagian nih, kalau saya kan di buburnya, jadi ngolah buburnya dari pagi itu saya. Sama kalau misalkan persiapan topping-toppingnya persiapan saya. Kalau Mas Sony kan memang khusus kaldu ayamnya. Bumbu rahasianya. Bumbu rahasianya. Padahal mau meta tekok nih mau. Rahasianya apa Mas? Tahu di bocor nih gitu. Jadi kalau masak bubur itu kan nggak 1 jam, tapi harus 2 jam lebih, hampir 3 jam. Memang dari pagi jam 3 pagi udah harus start. Kalau ngomongin F&B ya, itu pasti tadi kan saya nyepil riset gitu ya. Apalagi Mas Ari ini lulusan bisnis ekonomi manajemen keuangan. Berarti untuk menghitung ini tuh kalau orang awam itu biasanya model sekian aku ngedole semene gitu. Tapi aku rasa ini ada pendetailan dalam satu mangkok, pastinya gitu. Iya. Satu porsinya tuh butuh jagung berapa sampai segitunya Masnya? Iya, harus gitu. Sama seperti Regaspet berarti. Regaspet juga gitu Mas. Jadi mengeluarkan satu produk itu sudah ada dropline-nya masing-masing gitu kan. Ini untuk bahannya, untuk ini juga sama seperti itu. Untuk jagung, untuk jamur kayak gitu gitu. Sampai sedetail itu ya. Nah, ini loh. Ada HPP-nya. Bedanya kalau usaha yang dibangun mas-mas kuliahan gini detail biasanya kayak gitu ya. Nah, aku paling spiralnya kono lah ngono. Api kayak ora iso jalan malahan. Oke. Ini saya akuin sih keren sih Mas ya. Dari produknya ini menyasarnya itu ke pekerja. Awalnya pengen nyasarnya itu lebih spesifik kemana? Pekerja atau memang keluarga atau ke pelajar? Kalau dari budget itu nyasarnya kemana Mas? Kalau kami sih sebenarnya semua kalangan. Nyasarnya semua kalangan karena memang harganya pun kalau misalkan kita paket yang paling rendah pun juga masih terjangkau. Berapa itu Mas? Kalau dulu awal buka kita 9.000 ya. 9.000 itu 9.000 original sudah dapat ayamnya, cakwenya, kacang kedelai, loncang itu daun bawang, ke pangsitnya sama kerupuknya. 9.000. Udah langsung dibakar udah. Kita udah pakainya kalau bumbu. Udah dapat bakar juga. Iya dibakar sama kalau di take away dibawa pulang itu kita ada paper rice ball itu ya. Yang bukan yang styrofoam tapi memang khusus. Ya. Itu. Ya kalau yang versi kayak gini Mas. Kalau yang bakar berapa berarti? Kalau yang ini paket A ya? Iya, paketan. Paket A. Berarti kalau pakai telur 25.000. Iya, kalau yang sama kayak gini 25.000. Iya, 25.000. Separah guys. Isimu terpenuhi, yakin aku. 25.000. Kalau yang ini yang goreng? Yang goreng ini kalau original 15.000 udah pakai telur. Udah pakai telur. Kalau ada tambahan topping ini biasanya kisaran 18 sampai 20.000. 18 sampai 20. Lah, semaril beda ini apa Mas? Sampai selisih tadi 18.000 yang ini ya? Ya, ada dagingnya. Dagingnya ini ya. Sananya lebih komplit. Kalau saya minta daging di sini sama aja. Kalau untuk ayamnya sama ya Mas. Ayam grill. Jadi kalau ayamnya kan kita nggak yang putih itu, tapi kita grill kecap. Jadi kita grill lagi. Ini kan yang coklat ini kan beda. Oke. Oke, masuk ini. Kalau yang ini digoreng dulu gitu ya? Proses masaknya. Oke. Aku sudah melihat ini kayak gini, sudah tak ambil ilmunya Mas. Siapa tahu nanti aku juga buka. Strategi pemasarannya gimana?
kalau dulu kan Dilang tadi mulainya dari COVID ya? Iya. Apakah pakai WA atau Facebook atau apa? Sistem marketingnya itu? Oke, sebenarnya dari dulu waktu itu kan kita nggak menyiapkan strategi pemasaran yang benar-benar matang, Mas. Yang penting kita ada Instagram, dari WA, dari mulut ke mulut gitu. Kita mengandalkan istilahnya dari mulut ke mulut gitu. Oke. Kita pakai Instagram itu cuma buat nunjukin ini Purbago jam bukanya jam segini. Sekian. Kita jual apa saja gitu. Sebenarnya awalnya di IG ya. IG banyak yang datang, banyak yang pesen. Terus marketing mulut ke mulut. Oke. Terus sama ini kan spanduk di depan itu kita bikin besar waktu itu waktu buka itu udah kita pasang hamin berapa gitu. Jadi orang udah penasaran. Udah penasaran kayak gitu. Sekarang boleh kasih tahu kalau dalam satu hari itu bisa habis berapa porsi, Mas? Ya kalau satu hari, kalau hari biasa kita nggak terlalu banyak, masih di bawah 50 porsi. 50 porsi. Kalau yang kalau weekend itu bisa banyak ya. Oke. Jadi kalau untuk hari biasa kan kita lebih trafficnya di aplikasi ya. Online aplikasi. Oh, udah masuk di udah ada di online semua ini. Di Gojek ada, Grab, Shopee juga ada. TikTok main nggak? TikTok main. Main juga. Buat video terus. Belum konsisten. Belum konsisten. Nah, nanti bisa kontak saya tuh, Mas. Siapa tahu butuh yang harus nge-review ke sana gitu kan, lumayan view saya. Siap. 2000. Enggak. Karena kalau sekarang itu kita juga mulai bergeraknya di TikTok. Karena jangkauannya itu lebih enaknya di TikTok juga. Lebih cepat ya? Lebih cepat juga. Jadi sistem marketingnya di Regaspot pun juga sekarang pindah ke TikTok kayak gitu ya. Siapa tahu nanti Mas bisa konsisten di TikTok, bisa lebih naik lagi nanti penjualannya. Itu video buat bubur, kasih musik gitu udah oke banget sih, Mas. Mantap banget. Terus kalau collab gitu pernah nggak sih? Collab kita ada beberapa kali collab ya. Waktu pertama itu kita tiap weekend itu collab dengan misalkan dulu pernah dengan pisang hijau, es pisang hijau gitu. Kita collab jualan. Collab jadi jualan. Di dalamnya nggak cuma tapi collab jualan. Langsung brand to brand ya. Oke, kalau influencer yang lain. Influencer dulu boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa, di sini aman. Kalau dulu pertama malah sama Mas Ari Taba itu. Kulino Madang. Ya, Mas Ari udah pernah kesini juga sih, Mas. Kulino Madang. Ya, itu terus siapa itu? Explore. John Underground belum? John Underground. Ini pas di pameran pernah. Udah pernah? Ya, kalau John Underground mahal dia. Rate-nya kemahalan, kemaki cak. Maki tenan. Gak apa-apa, itu di bawah naungan Regaspot. Jadi saya berani ngomong kayak gitu. Oke. Melihat yang sekarang ya, kan banyak juga yang UMKM baru yang bermunculan, apalagi F&B ini pesat banget di Wonogiri ya, kencang banget itu. Apa yang bisa membuat UMKM itu bertahan lah, dari sisi kualitasnya atau apa ya? Mungkin karena banyak juga yang dalam waktu 1 minggu udah nyerah dan lain sebagainya gitu loh, Mas. Kenapa bisa bertahan selama ini gitu kalau Purbago? Kalau Purbago yang pertama karena kita kan dua-duanya ini kan udah pernah merantau juga ya. Jadi mentality kita udah dulu. Pertama mental dulu. Oke. Kalau mau jualan, kamu siap nggak jualan? Betul. Pertama jualan tuh siap laku, siap nggak laku. Kan dua itu. Oke. Terus mentality, kemudian berani nggak? Berani apa nggak? Berani terjun nggak? Ambil risikonya. Yes, ambil terjun. Kalau udah terjun, berani konsisten nggak? Nah, kebanyakan kan yang di sini yang nomor 3. Ya, nomor 3 ini yang biasanya baru berapa lama kena hadangan sepi, misalkan sapi 2 hari seminggu langsung down, langsung ganti produk. Tapi kalau seperti itu kan pasti kayak gitu terus sampai nanti. Betul.
dia nggak fokus untuk mengevaluasi tapi langsung mencoba hal-hal yang baru dan mulai dari nol lagi. Nah itu jadi yang udah menyerah gitu Mas. Jadi kalau mental pebisnis itu harusnya kita punya grit, punya ketahanan diri, jadi nggak mudah menyerah. Jadi kalau ada nol langsung kita bisa berpikir positif juga, agar bisa memotivasi kita untuk bertahan terus dan bertahan dan bagaimana kita evaluasi. Tetap evaluasi diri, untuk memperbaiki diri. Samping servisnya kita harus prima, maksudnya terus apapun yang datang konsumen dari tipe karakter apa, standar kita harus sama. Maksudnya kita harus benar-benar baik, maksudnya kita ramah, pokoknya harus prima. Nggak boleh, misalkan walaupun kita ada masalah ketemu sama orang yang atas, nggak boleh. Kita memang, karena basic saya dulu di jasa keuangan juga. Jadi udah paham pelayanan banyak, tetap kita harus benar-benar ramah. Betul. Walaupun misalkan misalkan kita kurang ya, kurang. Tapi kalau kita pelayanan prima, pasti akan balik lagi. Betul. Karena di samping kalau misalkan kita kalau dulu awal-awal setiap pelanggan datang kita kasih tanya nih Mas, gimana buburnya, ada kurang ada servisnya seperti itu, kurang seperti kita apa, butuh feedback gitu loh. Pas jadi engagementnya dapat. Terus sambil tanya namanya, jadi kalau datang kita udah langsung sebut nama. Jadi kita yang itu kan berorientasi pada kepuasan customer. Jadi kalau dia merasa dikenal, kalau datang lagi kita udah tahu namanya dan merasa dikenal dan diperhatikan. Misalkan dia kebiasaannya, misalkan dia nggak suka kacang, dia nggak suka, kita tambah kacang ya gitu. Nggak usah ngomong lagi, dia datang lagi, niki tanpa kacang Mbak gitu. Karena yang pastinya yang datang itu udah merasa niki Mas ya kelingan aku ya, betul aku kayak gitu. Jadi merasa dihargai gitu. Itu yang mungkin banyak of service-nya. Jadi kita tampung semua masukan, tapi kan kita punya core-nya, kita punya prinsip dalam frasa ya. Soalnya kan seperti ini. Kalau misalkan memang ada koreksi-koreksi yang kita bisa kita ingin, tapi jangan sampai kalau misalkan banyak masukan terus kita ini kehilangan, ini ganti lagi, nanti nggak jadi. Gitu. Kuncinya seperti itu. Ya kuncinya jangan jangan masukan gampang-gampang. Masukan penting tapi jangan semuanya Betul, kayak gitu. Kalau yang ini hashtag Sapa Juragan itu apa Mas nih Mas? Jadi itu kan memang programnya BPS Provinsi Jateng, Jawa Tengah ya. Kebetulan ada teman di sana, teman kuliah waktu itu, terus tiba-tiba ke Wonogiri terus hubungin saya, mau nggak collab gini, seperti ini. Tujuannya untuk ini, promosi juga, support UMKM dan mensukseskan programnya BPS Jawa ya untuk 2026 yang sensus survei ekonomi nasional. Berarti collab dengan BPS ya. Sampai bisa dilirik seperti itu tuh apa ya, mereka juga harus survei juga dari BPS itu atau seperti apa? Kebetulan teman itu tadi ya. Sebenarnya udah dari bulan apa gitu udah ngubungin, kan udah tahu ada usaha. Mereka kan ke kabupaten tuh cari yang unik yang bisa diangkat gitu. Ya poin lagi ya yang bisa di garis bawahi buat teman-teman UMKM itu, relasi itu sangat penting. Ya jadi itu tuh ya wes menjadi privilege-nya buat teman-teman. Kalau relasinya banyak ya dijaga, ya itu akan membantu kita kan gitu Mas ya. Bukan sing aku manfaatin dan sebagainya, itu hal yang normal lah di bisnis kayak gitu. Terus untuk yang di konten-konten saya cek di Reels Instagram itu, kalau yang paling cepat naik itu yang seperti apa Mas? Tipe-tipe konten yang bagaimana? Kalau di Berbago? Kalau di Berbago pasti pas masak ya. Pas prosesnya sama ini. Kita tunjukin yang pas dibakarnya itu kan, wah menggugah selera semua ya. Toppingnya apa aja, itu terus kita
tunjukkan kadang behind the scene-nya. Yang biar nggak bosan gitu loh. Oke, siap. Oke, kita coba lihat behind the scene-nya. Ada nggak? Kaget ya? Nggak ada. Nggak. Oke. Brand kuliner lokal di Wonogiri. Seperti yang saya sebutkan tadi kan ya, banyak banget ini Mas, banyak banget. Tadi kita sudah menyampaikan juga tantangan terbesarnya konsistensi. Ngomong-ngomong konsistensi Mas, kan kita tidak bisa serta-merta nek memang produk kita itu tidak bisa laku, kan kita tidak bisa memaksakan produk itu juga. Misal, adakah waktu-waktu kita menentukan bahwa ini tidak bisa dilanjut kayak gitu kalau menurut Mas Sony sama Mas Ari? Di saat apa kita memutuskan mungkin kalau penjualnya ada penjualan tapi masih sedikit, masih bisa berpotensi untuk konsisten. Cuma nanti ada waktu nggak kita memutuskan bahwa ini gagal, kita harus mencoba yang lainnya kayak gitu. Iya, harus tetap ada waktu Mas. Yang pertama kan evaluasi. Betul. Jadi evaluasi, kita tanya, sharing, jadi terus ngambil feedback dari engagement tadi, dari sosial media boleh, dari teman-teman, dari para pelanggan, gimana masukannya. Kan dalam tahap evaluasi itu kita perbaiki lagi, bagaimana masukannya, terus kita uji cobakan lagi. Tetapi harus juga ada targetnya. Misalkan 1 bulan. Kalau 1 bulan ini saya bisa bounce back, bisa naik ke atas, kita lanjutkan. Kalau enggak kan udah ada target tadi. Berarti ada tahapan-tahapan sebelum kita memutuskan ini lanjut atau tidak. Ya, kalau misalnya menurun berarti kita perlu evaluasi, ditanyakan dulu kurangnya di mana, perbaikannya apa. Ketika itu sudah diperbaiki, kita lihat trennya lagi. Kalau memangnya naik berarti kita lanjut. Tapi kalau trennya terus menurun, pastinya ada evaluasi kedua dulu. Nah setelah itu lihat lagi, berarti banyak tahapan sebelum memutuskan lanjut atau tidak kayak gitu ya. Itu ilmu baru ya. Jadi buat teman-teman yang punya UMKM, F&B, jangan langsung misalnya penjualan ini turun langsung berhenti ya. Perlu ada evaluasi dulu ya. Ternyata kualitasnya kita yang mungkin kurang, ternyata servisnya kita yang tadi kan banyak banget itu. Saya sering juga ke tempat-tempat makan ya, tempat-tempat UMKM itu kadang ada tempat yang enak tapi pelayanannya yang kurang. Kadang juga saya nggak memilih seperti itu. Jadi sangat penting ya Mas ya, sangat penting terkait dengan pelayanan itu tadi, servisnya itu tadi. Dan apakah itu juga kesalahan terbesar UMKM yang tidak mengunggulkan pelayanannya menurut Mas Sony sama Mas Ari? Bukan kesalahan ya, maksudnya belum menyadari aja. Ya, kalau pentingnya pelayanan belum menyadari. Mungkin kalau sudah paham untuk pelayanan sangat penting, pasti berubah nanti. Pasti migrasi ke pelayanan lebih baik seperti itu. Berarti hanya kurang menyadari. Iya, kurang aware aja. Seperti itu. Dari membangun Berbago ini berarti sudah berapa tahun ya? Sudah hampir 4 tahun. Sudah 4 tahun. 4 tahun lebih ya? 4 tahun memulai ini. Ada pengalaman berharga ataupun ada sesuatu mungkin yang harus yang bisa dipetik dari Berbago ini apa sih Mas? Kalau saya sih pribadi ini, kita tahu nih bahan makanan ini apa aja, tren harganya, tren bulan naiknya apa, menjelang apa itu pasti naik, turunnya apa. Jadi kita bisa dapat ilmu, kita bisa forecast, jadi bisa kita ancang-ancang jauh-jauh hari nih. Kita bisa forecast, ini bulan ini penjualan pasti ada hambatan. Misalkan contoh kalau menjelang anak sekolah, masuk sekolah itu kan, pasti konsumen atau customer kan pasti biayanya pasti ke anak dulu, ke biaya masuk sekolah. Kalau untuk jajan agak di skip, atau pas musim banyak yang nikahan itu kita bisa prediksi. Kalau misalkan untuk saat itu, kita coba nih menu-menu baru kita coba tampilkan untuk menggugah lagi ya. Seperti itu. Ya, itu aku juga baca di mana ya, di Instagram, di akun apa itu, ternyata penting sekali loh buat menu baru, buat biar notice orang-orang tuh bahwa
kita masih on loh di sini, kita ada yang baru kayak gitu tuh penting banget ya ternyata. Gitu berarti mengetahui trennya gitu ya, trennya ini wayahe sekolah. Jadi wayahe wong duwe gawe gitu. Gitu Mas. Selain itu kita ada pengalaman berharga. Kita kan bisa bertemu banyak orang dengan berbeda-beda karakter. Kita tahu bagaimana mereka komunikasinya, kita banyak mendengar, banyak yang excited juga, banyak yang suka benar-benaran. Jadi termasuk pengalaman berharga itu. Terus kita juga belajar bagaimana koordinasi antar tim. Saat kan kita satu tim, bekerja tim. Terus yang lain kita banyak belajar menghargai orang. Mungkin kan orangnya beda-beda gitu. Ya seperti itu mengetahui karakter orang ya berarti ya. Banyak bertemu dengan pengalaman yang luar biasa itu ya. Mendengar masukan untuk kemudian kita dari masukan itu kita olah dan kita ada peningkatan hasilnya. Luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar berjualan ya Mas ya, bisnis itu. Jadi tidak sesimpel aku produksi, kamu yang beli semua nggak gitu ya. Jadi memang ada servis-servis pelayanan yang membuat mereka tuh nyaman dan kembali lagi. Yang penting jangan berhenti belajar Mas. Aku penasaran tapi Mas, sing pas ada customer sing mendekati siapa biasanya gitu? Dua-duanya saling gantian? Gantian. Mana yang kosong, mana yang gitu gantian. Ya, berarti kan ya sefrekuensi ya dengan. Kadang kan ada tipe manusia yang iki malu ngadepi, tapi dua-duanya alhamdulillah sefrekuensi bisa gantian ya. Ya awal-awal mungkin ya kita ya kadang malu awal-awal. Kan seiring dengan berjalannya waktu kita mulai belajar terus belajar dan akhirnya berani Oke. Terus kedepannya Berbago ada rencana apa ini? Ada mungkin harapan untuk Berbago nanti seperti apa? Rencana ke depan kita memperluas variasi menu yang pertama. Dengan tetap mendengar masukan dari para pelanggan setia kami dan masukan dari teman-teman dan yang lain, kita akan menambah beberapa variasi menu. Yang kedua, kalau bisa misalkan kita ekspansi lokal. Nggak perlu muluk-muluk keluar kota. Mungkin ekspansi keluar kelurahan apa gimana? Kecamatan gitu ya. Setiap kecamatan ada. Nah gitu. Ekspansi dikit-dikit sambil kita terus belajar dan untuk memperbaiki diri dari segi menu, dari segi bahan bakunya dan dari segi pelayanan kami. Pelayanan baik ini ya, bisa pelayanan tempatnya juga. Jadi kita harus perhatikan tempat juga. Misalnya kebersihan itu paling penting karena kita kan open kitchen. Open kitchen ya. Jadi teman-teman yang masak bisa yang makan bisa melihat orang masak. Kita harus jaga higienisnya juga. Ya walaupun memang belum belum prefer juga, maksudnya alat-alatnya juga belum yang mahal-mahal itu bukan. Tapi kita sajikan Berbago ini pelayanannya bagus dan tempatnya bersih, masaknya juga bersih. Jadi yang makan juga aman gitu. Seperti itu. Mantap. Memungkinkan nggak Berbago ini dikemas semacam kayak frozen food kah, yang bisa kita jual di online gitu? Mungkin ada ekspansi ke situ nggak kira-kira? Untuk dijual di online kita masih belajar Mas. Jadi mungkin konsepnya kayak susahnya kan bubur, mungkin kayak super bubur apa gitu kan. Jadi kita mungkin mengarahnya ke situ. Kalau dijual secara online ya. Ya siapa tahu jenengan bisa riset hari ini, nanti kita bisa kolaborasi. Karena kalau kita bisa. Kalau yang bisa seperti itu, misalnya bisa frozen food, kita bisa kirim online ke luar kota. Di Regar Food itu ada namanya marketplace Regar Market. Jadi nanti produknya Berbago bisa masuk di situ ya. Siapa tahu segera riset, segera bisa masuk. Nah, kami itu dalam marketplace itu sudah ada 56 ribuan ya saat ini yang siap menjualkan produknya ya. Jadi ini juga sama-sama di Wonogiri Mas. Ya kita produksi di Wonogiri, pabrik Wonogiri. Kita punya marketplace sendiri, marketplace lokal sendiri. Kita nggak pakai TikTok, kita nggak pakai Shopee, lokal sendiri.
dan produk-produknya pun kita prioritaskan yang dari Wonogiri. Siapa tahu jenengan bisa segera riset, bisa masuk ke Regar Market. Kayak gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa kita bicarakan di pertemuan pertama ya di hari ini. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua membahas lebih tinggi lagi, misal mau membedah bahan-bahannya, siapa tahu kayak gitu. Terus mau ekspansi mungkin pas jenengan datang ke sini ternyata sudah buka cabang ketiga, keempat, kelima. Nah, kita bisa obrolkan lagi di sini. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Sony sama Mas Ari. Siap. Sudah datang ke sini. Jangan kapok, pokoknya jangan kapok. Terus tujuannya kita akan menyampaikan seluruh orang atau seluruh UMKM di Wonogiri bahwa ternyata bisnis itu juga butuh konsistensi. Bisnis itu juga butuh treatment, ada namanya service, ada pelayanan yang harus dijalankan ya, biar pelanggannya itu juga akan kembali lagi. Gitu dari saya, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.